Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, tadi itu menu makan siang aku. Jadi seperti yang aku share sebelumnya, kalau menu makan siang biasanya aku tuh masih makan menu sarapan pagi. Tapi berhubung menu makan malamnya tuh masih ada telur balado, terus ikan tongkol goreng gitu ya, karena semalam aku masak tuh sisa-sisa bahan di kulkas, jadi agak lumayan banyak masaknya. Jadi aku habisin aja di siang hari ini karena kalau nggak dihabisin nanti nggak kemakan, jadi mubazir. Tadi tuh lauknya bertumpuk-tumpuk, sebenarnya nasinya juga sih, karena aku mau masak nasi, mau aku rendam gitu ya panci rice cookernya, jadi sekalian nasinya aku habisin. Hari-hari ditemani dengan cuaca mendung dan juga hujan, begitupun hari ini. Jadi pas banget untuk nyetrika baju, karena biasanya kalau nyetrika itu kan agak sumuk dan gerah ya teman-teman. Jadi pas banget nih cuaca mendung sekitaran setelah zuhur, aku langsung gercep gasken buat nyetrika, karena memang ini aku pipil sekarang nyetrikanya. Tadinya aku nyetrika itu seminggu sekali, tapi sekarang jadi 4 hari sekali, karena nyucinya juga sekarang aku undur biar setrikaan aku tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Kadang juga 5 hari sekali, karena nanti tuh ini persiapan bulan Ramadan. Biasanya kalau Ramadan aku agak mager nyetrika karena kayak lemes gitu di siang hari. Paling kalau lagi semangat nyetrika itu di subuh hari gitu setelah sholat subuh. By the way teman-teman, sembari aku nyetrika, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis ya. Kali ini aku pengen banget bahas tema tentang memiliki lebih sedikit, dimana sebagian orang yang menganut hidup minimalis memang dalam kepemilikan barangnya itu cenderung lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih sedikit atau secukupnya. Tapi kalau menurut aku pribadi, memiliki lebih sedikit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, terus juga secara psikologis kita jauh lebih lega ya, tapi juga berdampak pada keuangan. Karena dengan memiliki lebih sedikit, tujuan keuangan kita akan lebih cepat tercapai atau akan lebih cepat sampai. Kok bisa sih? Apa hubungannya? Jadi aku akan jabarin ya teman-teman. Seperti kita ketahui, yang namanya kita sebagai makhluk individu dan sosial, terus juga kadang memiliki keinginan, bukan kadang ya, malah sering kali gitu. Ketika kita membelanjakan uang kita untuk membeli suatu barang, biasanya tuh ada rasa ingin memiliki lebih banyak. Apalagi barang yang kita beli itu adalah barang yang kita suka dan kita inginkan. Contohnya adalah pakaian atau barang fashion lainnya. Ketika kita membeli barang fashion sesuai kebutuhan yang kita suka, kadang-kadang tuh timbul gitu ya untuk memiliki lebih banyak. Kayak contohnya, oh aku check out atau aku beli barang ini, ternyata barangnya bagus. Kayaknya perlu deh untuk beli lagi yang mungkin warnanya berbeda atau modelnya sedikit berbeda gitu ya. Begitupun dengan barang-barang lainnya. Dari perspektif ini, kenapa gaya hidup minimalis ini mengajarkan memiliki secukupnya? Karena dengan memiliki secukupnya, otomatis kita tuh hanya memakai barang-barang yang kita butuhin aja. Beda ya dengan sifat manusia, yaitu kadang-kadang ingin memiliki lebih banyak, ingin mengkoleksi, apalagi kalau barangnya itu terbilang atau kita lihat sebagai barang yang bagus. Apalagi di zaman sekarang yang namanya berbelanja tuh kita udah dimudahin banget ya teman-teman. Kadang-kadang gak harus pergi ke tempatnya. Sekarang udah zamannya belanja online, dimana tinggal klik aja barang udah sampai rumah gitu. Terus juga kita bisa beli dan cari barang apa aja yang kita mau. Bahkan barang-barang yang dipakai orang lain maupun selebritis dan influencer favorit kita, kadang-kadang tuh kita bisa belanja hanya dari rumah. Beda seperti zaman dulu, dimana ada beberapa barang yang memang tidak bisa kita jangkau kecuali kita harus pergi ke tempat perbelanjaan tersebut. Nah, dari sinilah awal mula munculnya sifat konsumerisme ataupun perilaku konsumtif ya, dimana ketika kita sudah dipuaskan dengan sesuatu atau barang yang kita beli dan kita sukai, kadang-kadang justru cenderung timbul rasa ingin memilikinya lebih banyak. Begitupun juga aku dulu sempat seperti itu, kayak pas lagi gencar-gencarnya musim-musim gamis gitu ya, karena nyaman pakai gamis rumahan yang adem. Padahal kadang butuhnya cuma 1 atau 2 gitu untuk bepergian.
Karena di sini aku hanya ibu rumah tangga yang sebenarnya nggak perlu kostum yang terlalu banyak. Tapi karena merasa, wah bagus nih, bahannya nyaman, ekonomis juga harganya, akhirnya jadi latah, belinya lebih banyak. Padahal yang dibutuhin tuh cuma 2, tapi akhirnya kayak beli sampai 4, 5, 6, 7. Akhirnya budget alokasi yang sebenarnya tidak untuk membeli barang tersebut kepake juga. Dengan berpikiran, setelah ini nggak akan belanja lagi deh. Tapi karena di zaman kita itu hidup di zaman online ya, ketika melihat penjualnya lagi update story lagi dengan model yang lebih baru, akhirnya tuh kayak tergoda lagi nih untuk check out atau untuk membelinya. Apalagi sekarang tuh harga udah lumayan bersaing ya, banyak harga yang menjual dengan harga ekonomis atau lebih murah. Nah, dari harga yang lebih murah itu juga kadang-kadang tuh cenderung membuat perilaku konsumerisme kita itu meningkat, kayak merasa bahwa murah ini, nggak usah beli 1 deh, beli 2 sekalian atau 3 sekalian gitu. Padahal butuhnya nggak sebanyak itu. Nah, kita harus benar-benar bijak menyikapi hal tersebut ya teman-teman, dimana kita memang hidup di era zaman digital yang super duper canggih dan juga modern. Ibaratnya tuh dari rumah aja kita bisa belanja semua apa yang kita inginkan, bukan hanya apa yang kita butuhin ya, tapi apa yang kita inginkan juga. Kadang-kadang tuh lagi bengong, gabut, tiba-tiba check out aja gitu. Ini adalah titik balik di mana kebiasaan ini harus di stop atau dihentikan, karena kalau diteruskan maka kebiasaan ini tuh akan menjadi candu. Sedangkan kadang-kadang uang kita ini terbatas ya atau ada batasnya, kecuali untuk orang-orang yang memang uangnya tidak terbatas. Jangan sampai nih kemudahan-kemudahan yang dihadirkan di zaman sekarang ini membuat kita itu terlena dan terpeleset gitu, sehingga tuh jadi lupa tujuan keuangan kita dari awal. Yang tadinya mungkin ada tujuan keuangannya pengen beli sesuatu atau pengen meraih sesuatu yang pengen diwujudin, tapi karena tergoda oleh hal-hal yang sifatnya entertain yang sebenarnya bukan hal pokok, akhirnya ya jadi bablas deh, ketunda lagi nih impian kita untuk diwujudin. Dari kondisi tersebut, aku tuh belajar banget ya teman-teman, dimana sekarang tuh memang segala sesuatunya aku batasi. Begitu pula dengan perabotan rumah tangga. Kalau mau diikutin mah setiap mode dan tren yang berlaku atau berganti, pengennya sih beli gitu ya semuanya ya. Ada barang yang dulu zaman shabby chic, terus zaman minimalis, tema-tema, terus estetik gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, setiap kita menuruti keinginan kita tuh kadang-kadang ujung-ujungnya akan nyesel. Aku pernah berada di fase ketika sedang ada rezeki yang lumayan banyak, aku tuh beli-beli barang apa yang aku pengen gitu ya. Sampai pada akhirnya barang-barang tersebut tuh numpuk dan menjadi kurang fungsional, karena sebenarnya aku tidak membutuhkan semua itu atau tidak sebanyak itu. Ujung-ujungnya aku declutter. Nah, sebenarnya kan buang-buang uang ya, karena kita juga membeli barang-barang semuanya itu. Dari situ aku belajar banget bahwa kehidupan juga kadang up and down. Saat masa-masa sulit gitu ya, ngelihat barang-barang yang dulunya dibeli dengan jumlah yang banyak, rasa-rasanya tuh langsung keinget, wah bahwa itu tuh sebenarnya duit semua. Jadi itu sekarang aku lebih bijak banget dan pilih-pilih dalam membeli barang-barang yang aku inginkan, terutama yang harus bersumber pada yang aku butuhin. Sekarang sebelum belanja biasanya aku benar-benar selektif, di mana aku berpikir berapa kali lipat gitu ya teman-teman, entah itu barang fashion atau pakaian dan lain-lain, maupun barang perabotan dapur, maupun barang kebutuhan rumah tangga, di mana aku selalu berpikir bahwa aku harus beli sesuai dengan yang aku butuhin, dalam arti kayak jumlahnya harus sesuai, harganya juga. Kadang juga untuk sekarang ini aku lebih memilih barang yang berkualitas, karena daya tahannya tuh lebih awet gitu ya. Kayak daster-daster yang aku pakai, sebenarnya beberapa video aku pas nyetrika tuh kadang salfok sama komenan teman-teman yang katanya tuh galvok sama dasternya mbak. Nah sebenarnya daster-daster aku ini umurnya udah lama banget teman-teman. Ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 5 tahun gitu, ada yang 3 tahun, tapi itu memang awet karena memang aku lebih memilih yang berkualitas. Jadi kayak daster-daster merek Kencana Ungu, terus juga Kudamas gitu ya. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi itu awetnya sampai
bertahun-tahun gitu ya, dan tetap tebel terus juga nyaman dipakai. Selain itu menurut aku pakaian-pakaian yang berkualitas itu nggak harus mahal-mahal banget ya, tapi gampang perawatan juga, kayak disetrika juga licin, rapih gitu. Jadinya aku memang lebih memilih ke kualitasnya. Terus juga dari barang yang berkualitas tersebut, jadi aku nggak butuh banyak barang yang aku miliki gitu, kayak pakaian karena awet gitu ya, jadinya aku nggak perlu banyak, yang penting cukup untuk pergantian selama 1 minggu. Karena kalau memiliki terlalu banyak juga aku males buat ngerawatnya, kayak terlalu banyak cucian, terlalu banyak setrikaan, akunya jadi ngundur-ngundur kerjaan aku karena merasa masih banyak stok pakaian di lemari. Terus juga pasti ada beberapa pakaian yang tidak aku pakai dalam dalam kurun waktu yang lumayan lama. Kadang kan suka gitu ya, aku tuh suka keinget dulu beberapa tahun yang lalu ketika aku belum menerapkan hidup minimalis, aku tuh punya pakaian yang kadang-kadang sampai berbulan-bulan gak dipakai, nangkring dari lemari sampai baunya apek. Dan sekarang tuh udah lebih mindful karena setiap pakaian pasti aku pakai semuanya. Begitu pula dengan suami aku. Meskipun suami aku mungkin tidak dalam hatinya menerapkan hidup minimalis, tapi lama-lama kelamaan tuh kayak terbawa arusnya gitu loh, terbawa dengan gaya hidup yang aku terapkan. Nah, dari memiliki lebih sedikit tersebut juga, aku tidak memiliki rasa candu terhadap barang-barang yang aku beli, teman-teman. Karena aku beli secukupnya, jadinya aku merasa ini cukup. Jadi nggak kayak pengen koleksi gitu ya. Beda kalau misalnya belinya berlebihan atau terlalu banyak. Kadang-kadang tuh pengen koleksi warnanya, pengen koleksi bentuk lainnya atau varian lainnya. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman, memang setiap hari barang-barang yang aku pakai ya yang itu-itu aja, tapi memang beneran awet dan nyaman. Begitu pula dengan perabotan rumah tangga, aku lebih memilih yang awet meskipun ada selisih harga sedikit, tapi jangka waktu pemakaiannya tuh lebih panjang atau timeless. Biasanya juga aku lebih memilih model-model barang-barang yang aku miliki ini adalah model-model yang minimalis, tidak banyak aksen, dan juga warnanya tuh polos ya atau tidak bermotif. Karena aku merasa barang-barang dengan bentuk minimalis, dengan warna-warna basic, dengan motif yang polos ini akan lebih tahan lama trennya, jadi tidak tergerus tren, terus juga gampang dirawat, dibersihkan gitu. Sehingga karena awet ini tuh aku tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mengganti barang tersebut ketika cepat rusak gitu ya. Bahkan tuh kadang sampai awet banget. Kayak perabotan rumah tangga aku tuh terbilang awet dari pertama kali aku menikah sampai sekarang tuh jarang yang udah ganti. Pokoknya ini tuh masih barang pertama kali menikah gitu yang aku beli, teman-teman. Jadi kayak jarang banget diganti karena memang lebih memilih yang awet. Terus juga kalau biasanya barang-barang yang awet itu berkualitas dan bahannya itu lebih bagus ya, jadi tuh kayak lebih ramah lingkungan gitu, dirawat pun enak di tangan, nggak melukai tangan. Beda ya kalau misalnya mungkin beberapa barang-barang yang murah banget tapi tuh gampang rusak gitu, jadi untuk perawatannya pun agak susah, jadi kayak nyusahin diri sendiri aja. Kemudian yang selanjutnya adalah aku udah lama banget tidak menganut hidup yang mengikuti tren atau FOMO ya teman-teman. Jujur, mau itu trennya sedang berlangsung apa atau ya pokoknya apa yang ada gitu ya, kayak rasa-rasanya tuh aku lebih mikirin hidup yang tenang aja deh, karena mungkin pengalaman juga pernah berada di fase yang kurang enak dari segi ekonomi. Jadinya tuh kayak pas lagi rezekinya lagi lumayan atau lagi lancar atau lagi tercukupi gitu, aku suka mikir 2 kali lipat untuk kayak menghambur-hamburkan uang yang tidak penting. Karena aku dulu pernah mengalami juga ketika kayak rezekinya banyak terus kayak lupa diri, kalap, ujung-ujungnya pas kondisi ekonominya lagi down itu kayak nyesel gitu loh, ngapain sih kemarin. Intinya disesuaikan aja dengan kenyamanan ya teman-teman, apalagi gaya hidup yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bener-bener yang namanya hidup tuh bener-bener harus mindful, dimana harus ada spark joy supaya kita tuh lebih happy dan enjoy dalam menjalaninya, dan juga mindful atau ada ketenangan di situ. Jadi ketika kita bisa menerapkan sifat itu, insya Allah tidak mudah tergoda juga oleh hal-hal di luar sana. Meskipun setiap hari tuh kadang kita ada tontonan gitu ya yang bikin wah happy nih, wah ini tuh kayak favorit banget, pengen deh hidup kayak gini. Tapi kita tuh ada rem atau pengendalian diri secara otomatis sehingga kayak tidak mudah tergoda.
Sebenarnya memiliki lebih sedikit itu bukan berarti kurang loh teman-teman, dan memiliki lebih sedikit itu takarannya berbeda-beda ya antara individu satu dengan yang lainnya. Jadi tentukan batas cukup untuk diri kalian masing-masing agar hidup lebih mindful, tujuan keuangan lebih cepat tercapai. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.